Engkau yang memintaku menjadi permaisurimu, lupakan engkau tindakan. Tidakkah engkau mendengar kata-kataku? Wahai Raja Dusmanta, jika engkau menolak apa yang kupinta, waspadalah, kepalamu akan pecah menjadi 1000 seketika itu juga. Karena Raja Dusmanta tetap diam, tak menanggapi, bahkan membuang muka. Sakuntala melanjutkan kata-katanya. Seorang suami yang merasuk ke dalam tubuh istrinya akan keluar dalam wujud anak. Begitulah yang selayaknya terjadi, karena itu seorang istri disebut jaya, yang berarti dari mana seorang dilahirkan. Sebutan itu berasal dari para ahli kitab suci. Anak yang terlahir secara demikian akan menyelamatkan jika nenek moyangnya dari api neraka, dan karena itu disebut putra oleh Sang Pencipta, karena melalui anaknya seseorang akan mampu menaklukkan 3 dunia. Melalui anak pula seorang akan dapat menikmati kedamaian abadi dan persamaan anak cucu dan cicitnya. Seorang akan menikmati kebahagiaan kekal. Istri yang sejati pandai mengatur rumah tangga, istri yang sejati mengabdi seluruh jiwanya pada suami. Belahan jiwa suaminya dan menjadi teman utama di antara semua teman suaminya. Istri adalah dasar agama, keberuntungan, dan hasrat-hasrat keinginan. Semua itulah wahid Raja Dusmanta. Seorang laki-laki menikah seorang perempuan, seorang suami, menikmati keakraban seorang istri baik di dunia ini maupun di dunia sana. Telah dikatakan oleh para ahli bijaksana bahwa seorang suami pada akhirnya terlahir sebagai anak lelaki istrinya. Karena istri yang melahirkan anak laki-laki haruslah dianggap sebagai ibu sendiri oleh suaminya. Memandang wajah putranya, seorang laki-laki seperti berdiri di depan kaca dan menatap wajahnya sendiri, ia akan merasa bahagia ibarat orang suci. Karena itu, wahai Raja mulia, mengapa engkau bersikap tidak peduli pada anakmu yang datang menghadap ayahnya? Lihatlah, anakmu memandangmu penuh harap dan ingin disambut oleh pelukan ayahnya. Seekor semut saja bisa memindahkan telurnya tanpa merusaknya. Mengapa engkau tidak bisa menerima anak ini? Hatimu dingin membeku. Kau ingkari anakmu, darah dagingmu sendiri. Coba resapkan sentuhan lembut seorang wanita atau segarnya air yang sejuk jernih, tak sebanding dengan kebahagiaan yang akan kurasakan ketika kusambut dia dalam pelukanmu. Biarlah anak ini menyentuh dan memelukmu. Di dunia ini tak ada yang lebih dari pelukan anak kandung kita. Wahai pahlawan perkasa, penakluk musuh, akulah yang melahirkan anak ini. Wahai raja, anak inilah yang akan bisa mengenyahkan segala kesusahanmu. Raja bangsa Puru yang mulia, anak ini akan melangsungkan upacara Aswamedha dengan korban 100 kuda. Sesungguhnya orang yang berpergian jauh dari rumahnya akan menggendong anak orang lain dengan mencium kepala anak itu. Mereka merasakan kebahagiaan yang besar. Engkau, wahai raja, pastilah tahu bahwa para pendeta mengucapkan doa. Wahai raja, ia lahir dari badanmu, ia adalah bagian dirimu. Lihatlah anakmu ini. Setelah beberapa lama, Raja Dusmanta dan Dewi Sakuntala
beradu argumen. Dewi Sangkuntala, "Hai Dusmanta, kelak setelah engkau tiada, anakku ini yang akan menguasai dunia yang dikelilingi 4 samudra dan dihormati oleh raja-raja dari segala penjuru." Setelah mengucapkan kata-kata keras, Sakuntala meninggalkan Dusmanta. Begitu Sakuntala hilang dari kemudian suara dari kahyangan itu lenyap. Setelah mendengar kata-kata itu, raja merasa sangat gembira. Ia berkata kepada semua orang yang ada di hadapannya, "Kalian dengar sabda dari langit tadi. Sebenarnya aku telah mengakui anak ini sebagai anakku sendiri, tetapi jika kupungut dia dan kuturuti kata-kata Sakuntala begitu saja, rakyat pasti curiga dan anakku dianggap anak haram." Akhirnya Raja Dusmanta memerintahkan agar dilakukan upacara khusus, yaitu upacara yang dipersembahkan seorang ayah untuk anaknya. Dengan upacara yang lain, Sakuntala diterima sebagai permaisuri. Anak itu diberi nama Bharata dan dinobatkan menjadi putra mahkota. Kelak di kemudian hari, keturunan Bharata menjadi bangsa yang besar. Pandangan terdengar suara dari langit, meskipun tak ada sosok yang terlihat. Dusmanta dikelilingi para pendeta istana dan para menteri mendengar suara berkata, "Seorang ibu ibarat kulit dari daging anak laki-laki berasal dari merupakan citra ayahnya. Karena itu, wahai Dusmanta, sayangilah putramu dan janganlah menghina Sakuntala. Wahai Raja Mulia, anak yang berasal dari benihmu akan menyelamatkanmu dari kekuasaan Batara Yama. Dengan upacara-upacara keagamaan, engkau adalah asal mula anak ini. Sakuntala tidak berdusta. Ingatlah, suami yang membagi dirinya menjadi 2 terlahir kembali melalui istri dalam wujud anak laki-laki. Wahai Dusmanta, ujalah dan sayangilah anakmu, buah rahim Sakuntala. Kau akan tertimpa malapetaka besar jika menyanyiakan dia. Anakmu yang berjiwa agung itu akan dikenal dengan nama Bharata.